Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari, NIM 19026119. Saya mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10 sampai materi pertemuan 16. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni, Esos MIKOM. Materi yang pertama yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, peta. Peta adalah bahan pustaka yang unik. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Nah, ada 3 cara pemeliharaan koleksi peta dengan baik. Yang pertama, disimpan di dalam lemari atau disusun di dalam rak. Yang kedua, pemeliharaan bahan peta yang tepat dan tahan lama. Yang ketiga, penempatan rak atau lemari di tempat yang mudah dijangkau agar mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Yang kedua, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Karena slide tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, maka membaca slide harus menggunakan alat yang disebut dengan proyektor. Ada beberapa cara untuk merawat slide. Yang pertama, simpan slide dan proyektor di tempat yang tepat dan aman dan luas. Yang kedua, hindari slide dari debu, cahaya matahari yang berkelebihan dan kelembapan. Yang ketiga, jangan menaruh slide di sembarangan tempat karena slide rentan tergores. Yang keempat, jika slide berdebu harus membersihkannya dengan ekstra hati-hati. Yang kelima, jangan biarkan slide terpapar sinar matahari karena tinta slide akan memudar. 3. Fotokopi. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Perpustakaan menggunakan fotokopi terutama untuk melestarikan koleksi yang sudah rusak dan langka, sehingga koleksi bisa dipinjamkan kepada pemakai. Yang keempat, tinta. Ialah merupakan campuran pewarna dengan air. Terdapat tiga jenis macam tinta. Yang pertama, tinta tulis. Yang kedua, tinta ballpoint. Yang ketiga, tinta cetak. Perbaikan bahan pustaka dan restorasi. 1. Unsur-unsur perawatan bahan pustaka. Yang pertama, ada manajemen kegiatan. Yang kedua, tenaga, yaitu pustakawan yang melakukan perawatan bahan pustaka. Yang ketiga, laboratorium. Laboratorium yaitu tempat di mana melakukan kegiatan perawatan bahan pustaka. Yang keempat, dana yang digunakan untuk biaya perawatan bahan pustaka. 2. Teknik perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Perbaikan atau restorasi merupakan tindakan kuratif, yaitu upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kerusakan suatu bahan pustaka. Berikut adalah teknik perbaikan bahan pustaka. Penjilidan adalah pekerjaan yang menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu, yang dilindungi oleh ban atau sampul. Penjilitan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penjilitan dengan sampul lunak atau soft cover. Yang kedua, penjilitan dengan sampul keras atau hard cover. Teknik menambal ialah suatu kegiatan memperbaiki bagian bahan pustaka yang rusak, dapat ditambal atau ditutup dengan tisu Jepang, kertas handmade, bubur kertas, atau tisu perekat. Yang ketiga, teknik menyambung. Dilakukan untuk merekatkan kembali bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau bertambah lebar. 4. Teknik penyiangan bahan pustaka adalah kegiatan memilah terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Terakhir, teknik stock of name
Menurut Sulistyo Basuki, stock of name yaitu adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan stock of name. Materi selanjutnya yaitu sistem penjilitan dan cara menjilid buku. Penjilitan bahan pustaka. Penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yaitu yang pertama faktor usia, yang kedua pemakaian yang relatif sering dan penggunaan yang salah, yang ketiga dimakan serangga atau jamur, dan yang keempat, faktor manusia. Sebelum melakukan proses penjilitan, ada dua hal yang harus disiapkan. Yang pertama, proses penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki. Kemudian, bentuk kuras atau karton. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Letakkan pada bagian kiri sehingga mempermudah proses penjilitan. Yang kedua, penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat suatu lembaran menjadi karton, kemudian karton-karton digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau menggunakan kawat. Berikut adalah model-model penjilitan. Yang pertama adalah jilid hardcover. Jenis jilitan yaitu memiliki ciri-ciri covernya yang tebal, terbuat dari bahan kardus khusus yang terkesan kaku, dan jilid hardcover lebih awet daripada jilid yang lainnya. Yang kedua, jilid softcover. Jenis jilitan ini mempunyai ciri-ciri cover yang ringan, tipis, kertas cover yang dilaminating. Yang ketiga, jilid kaye. Jilid ini cocok untuk jumlah halaman yang sedikit, contohnya majalah dan buku tulis. Yang keempat, jilid lem punggung. Digunakan untuk buku novel atau buku pelajaran. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak dapat dibuka rata. Yang kelima, jilid lakban. Jilid ini menggunakan lakban sebagai lem. Biasanya digunakan untuk makalah atau laporan dan diktat. Alat-alat penjilitan. Yang pertama ada kertas. Untuk melakukan penjilitan kita memerlukan kertas. Terdapat berbagai macam kertas yang digunakan untuk proses penjilitan. Yang kedua, mesin penjilitan. Mesin yang digunakan biasanya yaitu adalah mesin potong semi otomatis. Yang ketiga, peralatan untuk penjilitan berskala besar. Yang digunakan yaitu adalah mesin pelubang otomatis, mesin potong manual, dan pres buku. Yang keempat, peralatan pendukung jilid seperti kartar, lakban, lem, gunting, penggaris, palu, kuas, pelubang kertas, dan penjahit serta benang yang digunakan untuk menjahit buku. Materi yang ke-14 yaitu pelestarian nilai informasi. Ada dua media yang dapat digunakan untuk pelestarian nilai informasi. Yang pertama adalah mikrofilm. Mikrofilm adalah berbagai bentuk mikro yang dituangkan ke dalam film. Sebagian besar buku, majalah, dan surat kabar memiliki kualitas kertas dan kualitas cetak yang buruk, dapat menggunakan mikrofilm sebagai alih media. Alasan perpustakaan menggunakan mikrofilm yang pertama yaitu adalah melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah usang dan tidak dapat diperbaiki lagi. Yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan. Yang keempat yaitu adalah mengurangi risiko kerusakan bahan pustaka. Yang kelima, melengkapi koleksi langka yang tidak dapat dalam bentuk buku. Yang keenam, menggantikan interlibrary loan. Berikut ini adalah gambar dari bentuk-bentuk mikrofilm. Yang pertama adalah ada gulungan mikrofilm, yang kedua ada mikrofis, yang ketiga ada aperture card, yang keempat ada
ultravis, yang kelima ada mikro opaku. Media yang kedua yaitu CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan dan direkam dalam CD-ROM tidak dapat dihapus atau ditambah lagi oleh pemakai CD-ROM. Hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lainnya. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi yang ada di dalam CD-ROM tersebut. Keunggulan CD-ROM yaitu adalah yang pertama, memiliki daya tampung besar. Yang kedua, memudahkan penelusuran literatur. Yang ketiga, memudahkan pembuatan katalog. Yang keempat, tidak menggeser kedudukan pustakawan. Yang kelima, membantu pustakawan. Yang keenam, mempercepat penerbitan di Indonesia. Materi ke-15 yaitu prosedur Alimedia dan standar penamaan file. Alimedia dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan Alimedia juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam mengelola data arsip dengan lebih cepat dan efisien. Berikut ini adalah prosedur Alimedia bahan pustaka. Yang pertama, pengumpulan dan seleksi bahan pustaka. Yang kedua, pengecekan kondisi fisik bahan pustaka. Yang ketiga, scanning atau capturing file. Yang keempat, editing. Yang kelima, pengemasan akhir. Berikut ini adalah contoh dari standar penamaan file Alimedia. Ada proceeding, ada contoh penamaan majalah, dan ada contoh penamaan brosur, dan terakhir ada contoh penamaan Liptan. Materi terakhir yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, perawatan bahan pustaka. Menurut Departemen Pendidikan tahun 2004, tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebabnya kerusakan pada bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Yang kedua, penyiangan bahan pustaka. Penyiangan diartikan sebagai kegiatan pemindahan koleksi dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan preservasi dan konservasi di sebuah perpustakaan. Konservasi ialah kegiatan untuk melestarikan bahan pustaka dan pengawetan yang mencakup kebijakan pemeliharaan sebagai upaya pencegahan untuk melindungi bahan pustaka dari kerusakan. Sedangkan preservasi ialah merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terencana dan terkelola untuk memastikan bahan pustaka dapat terpelihara dengan baik agar tetap dapat dipakai selama mungkin. Salah satu contoh kegiatan preservasi dan konservasi yang dilakukan di perpustakaan ada dua. Yang pertama ada preventif atau tindakan pencegahan. Dan ini berupa tidak meletakkan bahan pustaka terkena sinar matahari, menjaga kelembapan suhu ruang, menyusun bahan pustaka di rak dengan rapi dan tidak berdesakan. Yang keempat, mencek rutin bahan pustaka yang sudah berdebu dan dibersihkan. Yang kedua adalah tindakan kuratif atau tindakan pengobatan. Salah satu contoh tindakan pengobatan ini ialah jika bahan pustaka cover atau sampulnya sudah rusak, maka dilakukan penjilitan ulang. Jika terdapat bahan pustaka yang halamannya terlepas, maka yang kita lakukan yaitu pengeleman kembali bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, jika terdapat lubang pada bahan pustaka yang diakibatkan oleh gigitan serangga atau dimakan rayap, maka langkah yang kita lakukan yaitu adalah penambalan. Penambalan di sini menggunakan seperti tisu Jepang, kertas handmade, dan kertas bubur.
Nah, jika ada bahan pustaka yang tidak dapat dilakukan pengobatan lagi, maka solusi yang dilakukan oleh perpustakaan yaitu adalah melakukan alih media. Karena dengan alih media, informasi yang terkandung di dalam buku tersebut masih dapat kita gunakan dengan metode yang lain. Baiklah, itulah hasil dari review materi saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.